Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami orang asing yang menjadi sasaran pewartaan karya keselamatan Tuhan. Seperti orang Yunani yang mau mendekat pada Yesus. Kami bersyukur bahwa kami beriman pada Yesus, Sang Juru Selamat Penebus. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada kami semua yang bukan orang Yahudi. Orang Indonesia, orang Batak, orang Jawa, orang Flores, semua mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan sebagai pengikut Putra-Mu Yesus. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam baca Injil hari ini, kita melihat bahwa orang Yunani mendekat kepada Yesus melalui Andreas dan Filipus, yang kebetulan juga adalah orang-orang Yunani, keturunan Yunani. Dan mereka mendekat kepada Yesus. Dan Yesus menyatakan bahwa saatnya dimuliakanlah anak manusia itu. Dimuliakan dalam Injil Yohanes lebih tepat sebagai saat disalibkan. Dan salib menjadi kekuatan, menjadi sarana, menjadi instrumen, menjadi alat keselamatan bagi umat manusia. Dengan saliblah kita diselamatkan. Karena dengan salib, dengan darah Yesus, maka kita ditarik oleh Yesus untuk kembali untuk bersatu dengan Bapa. Salib itulah yang menarik kita semua supaya kita kemudian percaya pada Yesus dan kemudian dibawa oleh Yesus kepada Bapa di surga. Itulah keselamatan. Maka dikatakan ketika anak manusia akan menarik semua orang kepadanya dan membawa dia kepada Allah di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa kalau biji gandum itu tidak mati dan tidak ditanam, maka dia hanya tinggal sebiji saja. Inilah suatu simbol kemanusiaan, simbol kehidupan. Ketika biji apapun itu tidak mati, tidak kering, lalu tidak ditanam ke dalam tanah, maka dia tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia mati, dia kering sampai cukup lama lalu ditanam di tanah, dia akan mendapatkan pohon tinggi dan menghasilkan banyak buah. Inilah simbol dari kehidupan kita. Kalau kita tidak mati terhadap ego kita, kalau kita tidak mati terhadap hanya orang yang mencari kesenangan, mencari nafsu, mencari keinginan, mencari kesombongan, dia tidak akan menghasilkan banyak buah. Tapi kalau dia mati dengan egonya, kalau engkau mengikuti aku dan tidak mati dengan ego, dengan memusatkan diri pada diri sendiri, maka kita tidak akan menghasilkan banyak buah. Hidup kita penuh dengan berantakan. Hidup kita penuh dengan kehancuran. Hidup kita penuh dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Karena berpusat kepada dia tidak akan mati, dia tidak berkembang, dia tidak mati terhadap diri sendiri, ya. Dia tidak mengalami proses pemurnian dan dia dengan lewat matahari, lewat panas, kering, lalu menjadi kering, lalu ditanam. Ya, jadi ego itu ditanam, ya, dimatikan dalam bahasa, dimatikan supaya nanti menghasilkan pohon dan pohon itu berbuah banyak. Dan itulah kedamaian dan itulah buah-buah roh. Jadi proses yang seperti ini yang akan kita jalankan, ya. Kalau tidak proses ini tidak kita jalankan, maka kita tidak akan menghasilkan banyak buah. Nah, proses apa? Itu proses pertobatan. Proses penyesalan, proses kematian pada ego kita. Coba saja kalau kita melihat di dalam keluarga semua mempunyai ego masing-masing, maka akan hancur. Ketika bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, apalagi zaman sekarang dengan HP sendiri, semua sibuk dengan dirinya sendiri, maka tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Dan itulah yang terjadi di zaman kita. Jadi sekarang ini dengan teknologi informasi yang begitu kuat dan padat, begitu dahsyatnya pengaruh teknologi informasi, membuat orang menjadi egois, membuat orang hanya memikirkan diri sendiri, membuat orang melihat menjadi individualistis. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dan itulah kita. Maka mari saudaraku terkasih, di masa prapaskah ini kita mohon supaya kita mau mati terhadap diri sendiri. Salah satu ungkapan dari mati terhadap diri sendiri adalah kalau kita menyesal atas dosa-dosa kita. Jadi menyesal atas dosa-dosa kita dan kita datang untuk mengaku dosa di hadapan pastor,
di hadapan imam, di hadapan romo, dengan mengakukan dosa-dosa dan mempersembahkan segala kelemahan dosa kita supaya terjadi pemurnian. Pemurnian itu berarti apa? Seperti halnya pipa, ya, di dalamnya itu tidak ada hambatan-hambatan. Jadi air itu mengalir lewat pipa supaya sampai ke tempat tujuan digunakan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau ada dosa, sumbatan-sumbatan itu banyak sekali di dalam pipa itu. Sehingga aliran air yang mengalir itu hanya sedikit kepada orang-orang tertentu atau kepada mengalirkan karena tersumbat, ya. Nah, demikian juga dengan ketika kita pergi ke pengakuan dosa, kita berdosa dengan segala kelemahan yang mungkin kita lakukan terus-menerus, berulang kali, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dengan itu terjadi kesadaran yang lebih mendalam, sehingga sumbatan-sumbatan dalam pipa itu terbuang dan air mengalir. Terjadi kedamaian. Orang suka dengan berbuat baik. Orang suka menolong. Orang suka menghibur. Jadi buahnya itu adalah buah kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, cinta kasih. Dan itulah keutamaan yang dibutuhkan supaya kita bahagia di dunia, tapi juga bahagia di surga. Semoga aliran rahmat itu. Maka bagaimana kita bisa membersihkan segala hambatan-hambatan itu? Ya dengan ngaku dosa. Dan pengakuan dosa bukanlah gampang di zaman ini. Orang sulit untuk berani mengaku dosa. Untuk apa mengaku dosa? Kepada pastor lagi. Ya, bukan. Pastor hanyalah sarana supaya Anda bisa mengungkapkan dosa Anda kepada Tuhan dan melepaskannya. Ya. Nah, itulah bagaimana caranya supaya kita bisa dengan gampang pergi. Sebentar lagi kita pergi ke pengakuan dosa. Saya menyarankan satu hal. Ya, kalau Anda punya rosario, ya, dengan rosario itu, cobalah doa terus-menerus. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Disebut dengan doa Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Sekarang ini kita daraskan di dalam hati kita. Nanti Tuhan akan menyentuh kita, menjamah kita, dan mengingatkan kita akan dosa kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terus kita ulang. Dan itu akan membuat hati kita menjadi lebih murni, lebih bersih. Dan itulah tujuan dari hidup kita. Puritas cordis. The purity of heart. Kemurnian hati. Semoga Anda dan saya bisa melihat Tuhan karena hati kita murni. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.